Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Hari-hari ini kita dikejutkan sebetulnya. Kalau menurut saya dikejutkan, nggak tahu kalau Anda semua mendengarnya ya. Kita baca berita bagaimana Komnas HAM mengaku sudah bertemu lagi dengan Kapolri dan Kabar Eskrim. Dan kepada media, Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM mengingatkan kepada polisi agar polisi melaksanakan 4 rekomendasi Komnas HAM. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia menilai polisi terlampau sibuk dengan satu rekomendasi pertama, ya kan? Bahwa ada pembunuhan yang walaupun disebut sebagai pelanggaran HAM tanpa embel-embel berat oleh aparat polisi. Sementara 3 rekomendasi yang lain menurut Komnas HAM polisi mengabaikan. Nah, ini di sebelah saya ada Munarman SHMH. Wih, SH aja ya. belum MH. Oke, ini luar biasa, mau ngaku orang udah kandung puja-puji, ternyata dia tetap pada posisi gue segini aja kata dia gitu kan. Dan saya suka sekali ketika Anda diam. Ini giliran saya. Itu menarik betul dan itu sangat-sangat viral. Tapi kita terima kasih lah sebagai umat Islam, sebagai pecinta Habib, kita terima kasih. Saya berterima kasih pada Haji Munarman. Haji ya. Sama-sama, terima kasih. Bang Haji Munarman, ini gimana nih soal rekomendasi? Bukan, soal pernyataan Komnas HAM kok yang tiba-tiba ada apa sebetulnya dia ngomong begitu? Baik, pertama-tama yang perlu kita analisa itu, menurut saya itu kita harus bertanya, mengapa Komnas HAM begitu aktif mendorong, mendorong pihak kepolisian dalam hal ini ya, bukan dirinya ya, mendorong lembaga lain untuk menjalankan rekomendasi hasil pemantauannya. Itu perlu menurut saya motivasi itu. Nah, apalagi Taufan Damanik selaku Ketua Komnas itu membuat catatan dalam keterangan persnya di media yang kita baca itu, menekankan kepada soal memperingatkan kepada publik bahwa kita harus hati-hati dengan kelompok sipil yang selalu menggunakan kekerasan, ya kan? Nah, pertanyaan saya dan semua masyarakat saya kira, apakah Komnas saat ini yang diselidik, yang dipantau oleh Komnas kemarin itu, yang menghasilkan 4 rekomendasi itu, itu kasus atau peristiwa penggunaan kekerasan oleh masyarakat sipil, satu kelompok masyarakat sipil terhadap masyarakat sipil lainnya? Jelas. Itu dulu, bukan kan? Bukan. Ini penggunaan kekerasan oleh aparatur negara kepada kelompok sipil. Kenapa Komnas mengalihkan memperingatkan ada potensi kekerasan sipil? Nah, ini kan perlu digali paradigma, ideologi, kepentingan di balik itu. Saya mengingatkan kepada Ketua Komnas HAM mengurus soal hak asasi manusia ini itu lebih kompleks dan jangan diperlakukan seperti kita sedang mengurus masalah-masalah anak jalanan, problem-problem anak jalanan. Itu berbeda jauh. Sebentar. Sebelum masuk ke situ, masih soal tadi, seolah-olah Komnas HAM terlampau proaktif, kan? Yang sebetulnya fungsi dia adalah memastikan bahwa HAM itu ada, terlindungi, tidak terlanggar oleh negara, kan? Ini saya bacakan saja kutipan kata Wakil Ketua Komnas HAM yang dikirim bertemu dengan pimpinan Polri. Dan kami ingatkan ada beberapa rekomendasi yang sepertinya belum dilaksanakan secara maksimal. Misalkan soal senjata api. Nah, itu fokus betul dia ke situ ya. Itu makanya kan ada 2 yang saya garis bawah. Tadi saya baru 1 kan. Baru diingat, Komnas itu mengingatkan ada potensi sipil yang suka menggunakan kekerasan. Yang kedua senjata api. Nah, saya tadi itu kembali kepada statement awal kita dan mandat dari undang-undang HAM dan undang-undang pengadilan HAM kepada Komnas HAM, bahwa Komnas itu dimandatkan untuk melindungi hak asasi manusia dan menuntut sebagai penyelidik untuk membongkar supaya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak terjadi. Oke, ada 2 ya.
Jadi melindungi, mencegah terjadinya, ya, dan kalau sudah terjadi membongkar. Siapa pelaku-pelaku pelanggaran HAM itu. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan dua poin, satu soal senjata, dua soal kekerasan masyarakat sipil yang diungkap oleh Komnas baru ini. Pertanyaannya, apakah peristiwa kilometer 50 itu peristiwa masyarakat sipil yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil lain, atau aparatur negara melakukan kekerasan terhadap aparat sipil, terhadap civil society, masyarakat sipil? Aparatur negara melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Sehingga fokusnya sesuai dengan mandat Undang-Undang 39 tahun 99 maupun Undang-Undang 26 tahun 2000, maka Komnas diberi mandat untuk mengusut mengapa dan sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil itu. Dan membongkar itu, membawa itu kasus itu ke pengadilan. Pengadilan HAM. Itu ya. Yang kedua pertanyaannya, apakah senjata yang oleh Komnas disebut-sebut itu dan masyarakat sipil yang disebut-sebut oleh Komnas itu melakukan pelanggaran HAM dalam konteks peristiwa yang dipantau oleh Komnas HAM? Buktinya nggak ada satu polisi pun yang jadi senjata, soal senjata yang ditekankan berulang-ulang oleh Komnas. Adakah pihak korban senjata itu nggak ada yang diterima oleh aparat? Nggak ada. Untuk apa direkomendasi? Orang nggak ada korban kok. Korban tidak ada. Kalau soal penyelidikan, penyalahgunaan kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api, itu sudah tugas polisi. Bukan tugas Komnas HAM. Itu ada undang-undang darurat tentang penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak. Beda ranahnya. Komnas itu memprotek supaya penduduk sipil tidak dilanggar HAM-nya. Itu Undang-Undang nomor 26. Mandat dia begitu. Mandatnya itu. Kenapa sekarang Komnas sangat bernafsu membongkar soal kepemilikan senjata yang belum tentu itu senjata dimiliki oleh yang diduga oleh Komnas itu. Untuk soal senjata, saya sarankan baca artikelnya Bang Abdullah Yahamahwa. Ada bicara soal profil anak-anak 6 orang ini yang ya ampun udah secara akal secara ekonomi nggak punya kemampuan membeli senjata, secara kemampuan nggak punya kemampuan teknik bersenjata. Dan sebagai mantan petinggi EPI, dia juga Haji Munarman juga bisa memastikan bahwa di EPI tidak boleh ya? Tidak boleh. Apalagi mempersenjatai ya, memberikan. Di EPI itu ada kartu anggota yang di dalamnya itu dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa senjata api dan bahan peledak, dilarang meminta uang kepada pengusaha hiburan tempat maksiat, dilarang menggunakan kekerasan, dan harus patuh pada hukum agama dan hukum negara dalam melakukan tindakan-tindakan kesehariannya itu, dalam hisbah itu. Jadi maksud saya itu motivasi loh itu. Nah, ngomong motivasi Bang Munarman, saya mau tanya, mustahil lah Komnas HAM komisionernya itu tidak paham tentang mandat tadi, tentang tugas pokok fungsi tupoksi HAM dan Komnas HAM sebagainya. Mustahil lah, saya hakul yakin berhusnuzon mustahil mereka tidak tahu. Mereka orang pintar, orang terpilih ya, dan dipilih hasil seleksi kan. Nah, masalahnya kenapa mereka sampai sangat semangat atau bahkan melampaui tugas-tugas yang seharusnya itu? Ada apa dalam konteks ini mereka lakukan itu? Kalau analisis saya, ada pesan-pesan sponsor yang mendorong supaya Komnas membunyikan itu. Untuk maksudnya supaya pelaku utama yang melakukan pembunuhan terhadap 6 pengawal Habib Rizik itu tidak tersentuh. Sebetulnya untuk mengaburkan persoalan. Jadi dalam hal ini, dalam istilah hak asasi manusia ini, saya cuma mau mengingatkan Komnas HAM jangan sampai menjadi lembaga yang obstruction of justice, menghalang-halangi tercapainya keadilan. Itu ngeri Pak. Karena mandat dia itu justru untuk mencapai keadilan. Kalau orang-orangnya, oknum-oknumnya melakukan tindakan-tindakan obstruction of justice, celaka negara ini. Sudah nggak ada harapan negara ini. Bang, soal covering tadi ya, dia mengarahkan supaya opini begini-begitu tadi. Pertama, saya pengen tahu kenapa harus diarahkan opini seperti itu. Yang kedua, siapa orang yang memberi order kepada Komnas HAM seperti itu? Kok bisa gitu loh? Jadi begini kuncinya itu ya. Kasus ini akan gampang dilupakan dan bukan menjadi persoalan hak asasi manusia apabila
Laskar, tempat bernaungnya Laskar pengawal FPI, pengawal Habib Rizik yang bernama FPI itu berhasil disebut sebagai dissident kelompok bersenjata. Sehingga ini secara hukum internasional mereka mau memasukkan dalam internal armed conflict. Sehingga sahlah pembunuhan itu. Jadi ini sebetulnya yang jahat dari tindakan-tindakan ini adalah mengesahkan, memberikan legitimasi sosial terhadap hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang yang terafiliasi dengan satu grup tertentu. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Jadi cuci otak itu yang berbahaya itu. Jadi kalau itu ada upaya mengirim opini bahwa 6 anggota ini adalah sebuah organisasi yang kelompok sipil bersenjata. Berarti bukan ujuk-ujuk ya dalam 4 rekomendasi Komnas HAM itu salah satunya soal persenjataan yang dimiliki. Bukan ujuk-ujuk, ada desain. By design namanya itu ya. Ada bagian dari desain. Bagian dari mengaburkan bahwa peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Itu intinya sebetulnya. Nah, saya mau katakan secara hukum internasional pun, baik itu Konvensi Jenewa maupun Konvensi Wina, kalaupun ada orang konflik bersenjata, salah satu pihak sudah menyerah, maka orang yang menyerah ini wajib diperlakukan sebagai tawanan perang yang dilindungi hak-haknya. Kalau orang ini dibunuh, dia menjadi kejahatan perang. Dan ini kejahatan perang paling berbahaya yang dilarang keras di dalam Konvensi Jenewa. Jadi saya mau rujuk sebetulnya kepada Komnas ya, bahwa sekalipun Anda menyatakan, katakanlah berupaya menggiring ini opini publik bahwa ini adalah kelompok yang gemar melakukan kekerasan, tetap tidak boleh nyawa orang diperlakukan, dicabut sewenang-wenang, itu nggak boleh. Dalam kondisi perang sekalipun. Itu saya mau ingatkan, jangan ngawur ya. Kita ini berkeadapan, itulah yang disebut dengan peradaban. Berarti dalam konteks berita terbaru ini 2 hal ini terkait betul. Terkait bahwa satu, dia mendesak supaya polisi mengusut kembali kepemilikan senjata PPI. Yang kedua, dia secara khusus juga menyebutkan ada kelompok-kelompok sipil yang menggunakan kekerasan. Ini 2 hal ini berkaitan, dan ini menurut saya konsekuensi terberatnya bukan cuma soal hukumnya yang mengarahkan penyelidikan itu kepada korban justru ya, tetapi peradabannya. Artinya pihak Komnas HAM yang menyatakan ini mendorong peradaban, justru mendorong kepada peradaban pembolehan penghilangan nyawa secara sewenang-wenang, pembolehan pelanggaran HAM berat di seluruh aspek kehidupan atas nama kepentingan negara. Itu Komnas yang Anda lakukan itu. Pertanyaan besarnya, masa sih komisioner Komnas HAM itu nggak paham soal itu, dan masa mereka ikut bermain dalam gendang yang ditabuh oleh entah siapa itu? Ya saya kira satu tadi ya, kapasitas dan latar belakangnya mungkin pengalaman-pengalamannya dalam mengurus hak asasi manusia ini belum pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang sedahsyat ini. Siapa yang Anda maksud? Siapa? Misalnya Ketua Komnas HAM Ahmad Abdul ini gimana? Background ini bisa nggak? Sebagai sama orang-orang praktisi hukum nih? Ya mestinya ya kapasitasnya itu mesti ditingkatkan, tidak sekedar memiliki kemampuan atau background sebagai pengalaman sebagai pengurus anak-anak jalanan saja. Mestinya harus ada kemampuan lebih ya. Peningkatan kapasitas ya. Peningkatan kapasitas dari sekedar mengurus anak jalanan yang sudah sangat bagus, luar biasa ya. Tapi mesti ada, karena ini soal hak asasi manusia. Karena ini ada soal kekerasan. Lebih kompleks ya. Lebih kompleks mah. Dan di sini melibatkan kekuasaan. Nah kadang-kadang yang kedua itu variabelnya itu selain soal kapasitas, mungkin soal kepentingan. Ada kepentingan-kepentingan di dalam tubuh orang-orang yang di dalam Komnas yang mencoba untuk kepentingannya itu adalah menyelamatkan dirinya. Ini saya tertarik yang semoga mengingat. Jadi ketika Komnas HAM pertama kali membuat konferensi pers,
saya hadir di sana di markasnya di Atur Hari Menteng. Yeah. Itu dia keluarkan selembar kertas konferensi pers. Itu antara ada paragraf bahwa komisioner tim anggota ini secara individu mengalami tekanan dan doxing. Nah, itu doxing ya. Doxing, tekanan dan doxing. Doxing itu mengumbar sisi negatif orang dilihat kayak publik. Ya, saya kira kita pernah tahu bersama ya. Ketika waktu itu Komnas secara terbuka memaparkan awal-awal pemantauannya, waktu itu kan Komnas sempat diserang memang. Tiba-tiba waktu itu ada informasi bahwa ada komisioner Komnas HAM yang berhubungan dengan orang cendana, di fitnah sebagai orang cendana. Setelah itu memang setelah doxing itu, kemudian sikap dari para komisionernya berubah. Ya, berarti apa? Efektif kan? Efektif tekanan doxing dan tekanan itu terhadap para komisioner. Jadi menurut saya Komnas sudah tidak independen kalau masih hal-hal yang begitu masih bisa dibelokkan dengan hal-hal yang demikian dengan doxing dan tekanan itu berarti tidak independen. Nah, di sini yang ketiga bisa ngeleset ini kan soal nyawa saya, nyawa keluarga saya. Ya, itu berarti kan leadership. Nah, gitu ya? Soal leadership ya, leadership dan integritas itu pada akhirnya. Ya, yang ketiga itu faktornya. Jadi soal kepentingan, yang ketiga itu leadership dan integritas. Saya sebetulnya kalau soal leadership dan integritas terbuka saja, umumkan. Toh nanti juga orang yang mengancam-ngancam itu kan ketahuan siapa. Saya diancam nih yang ngasih sebutkan aja. Justru publik jadi bersimpati ya. Dukungan kuat ya. Sayang bukan malah menyembunyikan dan kemudian mengikuti kemauan dari si penekan itu. Itulah integritas dan kredibilitas bermain menurut saya. Leadershipnya belum kuat untuk menghadapi hal-hal yang demikian. Karakternya belum tangguh gitu. Itulah makanya saya bilang tadi untuk jadi komisioner Komnas HAM itu mesti meningkatkan kapasitas, baik itu kapasitas keilmuan ya maupun integritas, kapabilitas dan daya tahan leadershipnya. Nggak cukup cuman bekerja dalam konteks pekerjaan saja. Oke Bang Munarman, pertanyaan terakhir dari huru hara 1-2 hari terakhir ini tentang pernyataan Komnas HAM. Sebetulnya apa yang bisa publik Anda ingatkan lah gitu ya bahwa ini ada satu permainan yang mungkin apa pesan-pesan buat publik gitu loh. Ya saya kira begini ya. Peristiwa pembunuhan terhadap 6 orang pengawal Habib Rizik ini adalah peristiwa kelam dan hitam dalam peradaban Indonesia yang kesekian kalinya. Karena kita Komnas itu belum pernah menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM masa lalu, ya kan? Tapi sekarang sudah ada lagi persoalan hak asasi manusia yang seperti pembunuhan terhadap 6 orang pengawal Habib Rizik ini. Nah, kalau ini terus dibiarkan dan Komnasnya ikut takluk dalam tanda petik dengan kemauan para pelaku pelanggaran HAM, siapapun dia ya, para pelaku pelanggaran HAM, maka peradaban bangsa ini akan terus terjadi seperti ini. Jadi artinya justru institusi negara yang sayangnya ini Komnas HAM, bernama Komnas HAM, tidak mampu berbuat apapun juga untuk menghentikan peradaban yang gemar menghilangkan nyawa ini. Saya kira itu tuh. Ya, kalau itu tidak merubah attitude, sikap dan sistemnya itu. Tapi kan mereka bisa berkilat. Jangan minta saya menyelesaikan dong. Saya kan cuma sebatas rekomendasi aja. Yang menyelesaikan itu lembaga-lembaga terkait yang memang punya wewenang seperti itu. Gimana? Enggak, Undang-Undang 26 itu menyerahkan mandat menyelidiki. Dengan penyelidikan itu Komnas HAM bisa. Komnas HAM itu sudah pernah melakukan penyelidikan. Saya pernah ikut dalam tim itu. Tim penuntasan kasus Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti. Kemudian yang terbaru Komnas juga sudah membuat menyatakan ada pelanggaran HAM berat dalam kasus di Papua. Terhadap itu bisa deh. Ya, walaupun kemudian hasilnya tidak dilakukan, tapi sampai di situ dia punya tugas ya laksanakan. Karena dia tidak secara sungguh-sungguh meningkatkan kapabilitas organisasinya menjadi sebagai penyelidik independen. Itu loh. Kalau dia bisa melakukan itu sesuai dengan mandat Undang-Undang 26, saya kira terhadap kasus-kasus yang terjadi setelah Undang-Undang 26 itu disahkan, ya 2000 ke atas artinya, maka sebetulnya Komnas HAM itu kuat posisinya. Cuma karena, lagi-lagi kembali ke orangnya,
Kalau orang-orangnya komisioner-komisioner tidak mau meningkatkan kapasitas itu, malah menjadikan Komnas HAM itu sebagai sarana pansos, panjat sosial untuk mobilitas vertikal, celakalah Republik ini. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Oke. Ya, jangan sampai saya ingatkan, jangan sampai menjadikan Komnas HAM sebagai instrumen untuk pansos atau mobilitas vertikal. Vertikal. Berbahaya itu. Vertikal bos, gantung ke atas. Nah, siapa di atas pasti ada kekuasaan. Ke atas ini aku yakin yang dimaksud oleh Bang Munarman bukan ke atas Allah SWT dalam konteks ini ya, kalau lihat obrolan itu tadi ya. Jadi memang soal rekomendasi itu Komnas HAM pernah curhat kepada publik bahwa ada sekitar 15 rekomendasi Komnas HAM yang sudah disampaikan pemerintah dan hampir semua tidak di follow up, ditindaklanjuti, cuma 2 kalau nggak salah. Dan pada konteks yang sekarang ini 6 pengawal Habib Rizik Syihab ini lebih parah lagi karena dari awal ya Komnas HAM justru ikut langgang permainan. Aduh, masalah Astagfirullahaladzim. Ya beginilah nasib kita bangsa Indonesia, membayar pajak untuk membiayai lembaga-lembaga yang sama sekali tidak kredibel, tidak berpihak pada rakyat yang membayar pajaknya ya. Ya, kita membayar. Makasih Bang Munarman, terima kasih banyak. Semoga Allah menolong semua yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, merobohkan kezaliman. Amin. Dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.